Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pendengar RRI Bone yang budiman, alhamdulillah pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang Idul Fitri. Meskipun Idul Fitri ini sebenarnya sebuah istilah yang sudah sangat akrab dan masyhur di sisi kita, namun ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan yang berkaitan dengan tradisi perayaan hari Idul Fitri ini. Idul Fitri ini berasal dari kata bahasa Arab, ada dua kata, Aid dengan Fitr atau Fitri. Al-Aid ini berasal dari kata bahasa Arab yang artinya kembali. Mengapa dinamakan kembali? Karena perayaan ini senantiasa kembali kita rayakan setelah kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, kemudian diakhiri dengan Idul Fitri. Nah, jadi kembali, jadi maknanya Id itu adalah kembali, artinya kita kembali merayakan. Apa yang ingin kita kembalikan, yang kita rayakan pada itu, Al-Fitru di sini bermakna makan. Jadi ini berasal dari kata aftara yuftiru, fitri. Jadi fitri adalah, ya, secara bahasa ini kita artikan dengan makan. Jadi Idul Fitri kita kembali makan. Maksudnya yang tadinya selama 1 bulan penuh ini kita berpuasa, kita kembali makan. Kemudian yang kedua, Idul Fitri juga ada yang sering membahasakannya, memaknainya bahwa kembali suci. Ini juga sebenarnya tidak salah, ya, tidak salah. Cuma makna yang paling tepat sesungguhnya, ya, kalau kita lihat beberapa referensi dalam ajaran agama kita, Idul Fitri itu bermakna bahasa kita kembali makan yang tadinya kita menahan makan karena berpuasa. Nah, kemudian Idul Fitri dimaknai dengan suci di sini disebabkan karena berasal dari ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Kita berpuasa, ya, barang siapa yang berpuasa penuh dengan penuh keikhlasan, maka Allah akan mengampuni dosanya. Siapa yang salat tarawih, mendirikan salat lail, salat malam di bulan Ramadan, maka dia akan diampuni dosanya. Sehingga orang-orang yang diampuni dosanya ini dianggap suci, ya, suci kembali. Ya, seperti hadis, dia lahir seperti seorang anak bayi yang baru saja dilahirkan. Nah, sehingga makna Idul Fitri di sini kembali suci. Ya. Para pendengar RRI Bone yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pula dalam Idul Fitri ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Tentu yang pertama adalah salat Idnya. Ya, salat Id. Ya, jadi salat Id saya kira itulah bentuk kehati-hatian para imam atau para pengurus masjid. Selalu kita diawali dulu dengan mengingatkan, ya, mulai dari niatnya, kemudian berapa kali takbir. Di awal pertama 7 kali takbir, kemudian 5 kali takbir di rakaat kedua, ya. Nah, itu salah satu bentuk mengingatkan. Nah, kemudian yang kedua, sebelum kita melaksanakan salat Idul Fitri ini ada beberapa hal-hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, misalnya setelah terbitnya fajar itu ada ulama yang mengatakan di situ kita disunahkan untuk mandi. Jadi kita mandi dulu, mandi dengan baik, mandi bersih, ya, dengan sebersih-bersihnya. Kemudian setelah itu kita memakai parfum, ya. Setelah memakai parfum kita mengambil pakaian kita yang terbaik. Nah, disinilah dasarnya kemudian ada orang yang membeli baju baru. Ya, membeli baju baru untuk persiapan sholat Idul Fitri karena memang ajaran agama kita memerintahkan kita untuk memakai pakaian yang baik. Bahkan Nabi mengatakan, zayyinu a'yadakum, hiasilah, berhiaslah engkau di hari rayamu. Ya, meskipun hadis ini zayyinu a'yadakum bitakbir, ya, engkau hiasi dengan takbir. Ya, itu jadi memakai pakaian yang terbaik, ya, bahkan kalau perlu pakaian yang warna putih, ya, misalnya pakaian terbaik ataukah pakai baju baru. Jadi inilah dasarnya mengapa pakaian memakai baju baru di hari Lebaran ini termasuk salah satu hal yang mustahabun, sesuatu hal yang sangat dianjurkan. Kemudian setelah itu kita berangkat, ya. Ini juga Nabi SAW
mengingatkan kepada kita kalau boleh berjalan kaki. Ya, mengapa berjalan kaki? Nah, ini tentunya tergantung dari masjid atau tempat lapangan yang akan kita tempati sholat. Kalau memang itu dekat, tidak usah naik kendaraan, tetapi cukup kita berjalan. Karena setiap langkah-langkah kita itu dalam hadis, orang yang berjalan ke tempat ibadah, ke tempat masjid itu runtuh atau jatuh dosa-dosanya. Dalam hal ini dosa-dosa kecilnya. Ya, kecuali kalau memang jauh, ya kita menggunakan kendaraan. Kemudian tempat sholat yang kita tempati untuk sholat Idul Fitri, menurut ajaran agama kita sebenarnya tempat yang afdal itu masjid. Karena tempat yang sangat mulia di dunia ini, tanah yang paling mulia di dunia ini kata Nabi adalah al-masajid. Ya, khairu asyrafuha, ya asyraful ard. Dia tanah yang paling mulia. Ya, tetapi karena lapangan itu tidak muat, maka orang melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan. Nah, sehingga itulah dulu Nabi tidak muat masjidnya karena kecil masjidnya Nabi. Akhirnya kemudian sholat di lapangan. Kemudian setelah itu kita melaksanakan sholat, maka kita dianjurkan untuk berjalan bukan pada arah yang kita tempati tadi berjalan di awal. Jadi misalnya kalau di Bone ini kita berjalan ke Masjid Raya misalnya, satu lewat Jalan Badak, satu lewat Jalan Masjid. Nah, itu yang disunnahkan. Jadi berlainan arah, lain arahnya kita pada saat kita ke masjid, lain juga arahnya setelah kita pulang dari sholat Idul Fitri. Kemudian berikutnya adalah memberikan tahniyah, memberikan ucapan selamat. Setelah itu kita dianjurkan untuk saling memberikan ucapan selamat, bahkan berjabat tangan ya. Orang yang berjabat tangan itu pahalanya sangat luar biasa. Iya, sampai kemudian dia berpisah. Para pendengar RRI Bone yang budiman, jadi sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri, termasuk di malam hari itu menjadi sesuatu hal yang sangat disunnahkan untuk dilakukan, yaitu melakukan aktivitas atau amalan-amalan. Di antaranya adalah memperbanyak takbir di malam hari. Nah, itulah di dalam Al-Quran itu disebutkan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Walitukmilul iddah, hendaklah engkau menyempurnakan bilangan bulan puasa itu, apakah 30 ataukah 29 ya. Terus walitukabbirullaha ala ma hadakum, hendaklah engkau bertakbir. Ya, disinilah takbir itu pada malam hari maupun di siang harinya itu adalah sesuatu hal yang sangat dianjurkan dalam khususnya pada malam hari, dan ini bagian daripada syiar ya, syiar ajaran agama kita, khususnya syiar Idul Fitri ini. Jadi inilah hal-hal yang harus kita perhatikan pada saat kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Demikian akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.